Jadi level cinta tuh dari mulai ketertarikan, ya kan, kemudian kekaguman, Betul. terus rela berkorban, ya, sampai akhirnya rasa ingin memiliki. Sesuatu yang berlebihan kalau tidak sesuai, tadi akan menimbulkan yang namanya luka hati. Wow. Kalau Anda masih dalam proses berkenalan, ta'aruf, proses berkenalan, cinta yang dihadirkan hanya 5% saja. Cinta yang membutakan kadang membuat seseorang posesif, cemburuan, dan juga hilang akal. Karena terlalu cinta, pasangan menjadi tidak nyaman. Jangan-jangan bukan cinta. Masih di I'm Possible antara benci dan cinta. Dari impossible jadi I'm Possible. Miss Mary, Bang Robi. Yes. Kebetulan di sebelah saya ini ada masalah yang seperti Miss Mary tadi sampaikan. Dan berat banget kayaknya. Nggak usah nangis, nggak usah nangis. Perlu dipeluk nggak? Kenalin namanya, dari mana juga boleh sebutin, terus pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Desi dari UPN. Jadi gini, Oh gimana? saya mencintai seseorang, menyayangi seseorang. Tapi pada saat ini saya punya suatu kebencian karena menyadari suatu kenyataan yang buat saya jadi sakit hati dan bikin jadi ilfeel sama dia. Apa membuat kamu jadi ilfeel? Jadi dia nggak berkomitmen lagi dari awalnya. Oh tidak sesuai janji dari awal. Oh kamu pacaran sama pejabat? Emang apa yang dijanjikan? Apa? Iya. Apa yang dijanjikan? Keseriusan tapi sekarang jadi gak serius lagi gitu. Jadi bikin sakit hati dan kecewa. Jadi semakin saya membenci tapi semakin membuat jadi kepikiran. Itu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bertahan dengan cinta saya? Atau saya tetap membenci dan menjauh? Gitu. Oke, terima kasih. Sudah diutarakan, sudah dijanjikan tapi tidak ditepati janjinya. Ya memang banyak orang yang kurang memahami arti cinta. Kalau saya boleh ambil secara bahasa, dari bahasa Inggris biasanya cinta kasih bahasa Inggrisnya apa? Love. Love itu ada artinya, 4 huruf itu punya makna. Mungkin kita bisa lihat grafisnya ya. Jadi apa itu cinta? Gambar hatinya sudah ada L, ada O, ada V dan ada E atau I, energi. L yang pertama, orang yang punya cinta seharusnya paham bahwa L yang pertama adalah orang yang punya cinta selalu mau belajar. Belajar apa? Saling memahami, saling menyukai. Kalau suka sendirian kan gak enak. Kita suka dia enggak, karena enggak saling, ya enggak? Iya. Jadi kalau dia punya kekurangan, kita juga mau belajar untuk melengkapi. Bukan malah udah kurang, malah diambil, dikurangin lagi. Ya kan? Jadi ketika kita memahami konsep cinta L yang pertama, ingat-ingat ini, suatu saat kita pasti punya cinta. Maka orang yang selalu punya cinta, dia selalu mau belajar. Karena belajar sampai kapan? Sampai akhir hayat. Karena kita akan terus mencintai sampai akhir hayat kita. Inilah disebut cinta yang sangat luar biasa, benar nggak? Dengan pengorbanan. L yang pertama, learn. Yang kedua, orang yang punya cinta seharusnya selalu yakin ada yang namanya O. O ini artinya opportunity. Kesempatan. Selalu ada kesempatan. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya hari ini apa? Today. Today. Ada O-nya satu ya? Today. Today. Ada O-nya. Berarti hari ini masih ada kesempatan. Kalau bahasa Inggrisnya besok. Tomorrow. Ada 3. Ya. Berarti besok itu masih ada 3 kesempatan lagi. Makin banyak ya. Untuk terus saya bisa mengerti kamu. Iya. Tapi kalau kamu bicara kemarin, bahasa Inggrisnya apa? Yesterday. Yesterday ada O-nya enggak? Makanya masa lalu sudah tidak ada. Lupakan mantanmu, lupakan cerita masa lalumu. Saya akan memulai hari ini dan yang akan datang bersamamu. Oke. Berarti selalu optimis ya? Optimis. Beroptimis karena selalu ada kesempatan yang unsur lebih baik cintanya lagi. selalu masih ada peluang. Betul. Bukan peluang untuk cari cewek lagi, bukan ya Bang? Bukan, ya kan? Makanya ada yang V-nya. V ini adalah victory. Orang-orang yang selalu mau belajar dan selalu percaya akan adanya peluang, maka dia akan menemukan kemenangan dalam cinta. Karena orang yang mau belajar kan mau berjuang. Opportunity, optimis dia bahwa hari ini ada kan cinta-cinta yang dilarang, benar gak? Anaknya saling mencintai nih. Tapi ibu bapaknya ngelihatnya beda, dia nggak boleh. Dan kadang-kadang harus perjuangan. Harus ada bahasa istilahnya nyogok dulu. Iya. Datang-datang. Main catur bareng. Kamu, sini katanya. Maaf Pak, bawa nggak?
bawa Pak di belakang. Apa? Set, ini Pak, martabak kesukaan Bapak. Hah? Martabak, boleh. Buat ibu mana? Satu lagi. Kurang. Maruk banget. Ya kan? Ada orang yang merasakan perjuangan cinta nih, victory wall luar biasa. Dilarang, tidak disetujui, ya kan? Temen pun mencibir bahkan kalau dia yakin bahwa berbuah cinta itu akan membuahkan kenikmatan atau kemenangan, maka itu akan membuat kita merasakan bahwa ini adalah cinta yang layak diperjuangkan. Makanya yang terakhir, cinta itu adalah ada E-nya atau energi. Cinta itu adalah selalu energi yang membuat kita semangat, menghilangkan depresi, dan membuat hidup kita jadi lebih terarah dan punya tujuan hidup yang lebih berarti nantinya. Itu artinya. Tapi kalau tadi Bang Robi menjelaskan tentang love ya, learn, opportunity, victory, dan energi. Saya rasa ini bukan hanya cinta dalam arti pria dan wanita saja, tapi cinta secara universal. Karena kalau orang mau sukses, atau apa sih yang membuat seseorang begitu sudah ditolak, gagal berkali-kali bisa bangkit lagi, ya karena kekuatan cinta. Karena dia cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anaknya, dia rela berkorban, mau bertumbuh. Jadi cinta yang kita bahas hari ini sebenarnya bukan hanya hubungan suami istri, cewek cowok, pacar, tapi secara universal ini juga bisa dipraktekkan. Cinta yang universal adalah cinta yang tadi selalu bisa memahami apapun fenomena dalam kehidupan, bisa mengerti orang lain, bisa mau berbagi, selalu melihat kesempatan, selalu mau bikin orang menang, orang senang. Makanya orang yang selalu punya keinginan memberikan orang lain, senang menengin orang, dia pasti punya cinta dan biasanya dia dicintai. Dan selalu punya energi yang kuat. Makanya ada filosofinya selalu ada energi untuk sesuatu yang kita cintai. Oke, baik. Nah, tapi kalau orang cemburuan ya, kembali lagi ke obsesi dan posesif. Biasa kan mereka selalu bilang, saya kan melakukan itu, saya telepon kamu terus karena saya cinta sama kamu. Itu bentuk dari cinta saya kepada kamu. Nah, itu alasan atau memang itu benar seperti itu? Kalau cinta yang tadi levelnya sudah termasuk rasa posesif atau memiliki. Sesuatu yang sifatnya terlalu merasa memiliki seakan-akan sudah punyanya dia. Dia yang punya aturan. Jadi orang tidak boleh keluar dari aturannya. Pokoknya kamu begini. Ya, orang yang punya rasa cemburu yang terlalu posesif ini bukanlah cinta. Tadi terlalu melindungi, karena terlalu dia sudah memiliki. keluar dari arti cinta yang memberikan kenyamanan. Ingat, cinta kasih adalah cinta yang memberikan kenyamanan. Cinta yang kenyamanan tadi ada keterikatan, ada keintiman, dan ada gairah. Kalau kasusnya Desi adalah awalnya ada keterikatan dan mau berkomitmen. Tapi di tengah-tengah komitmennya dihindari. Penyebabnya apa? Nggak tahu. Mungkin dia juga mungkin tidak disetujui oleh keluarganya. Atau tadi ketika sudah melakukan proses keterikatan kan biasanya ketahuan aslinya. Ternyata dia nggak cocok. Oh ternyata dia terlalu posesif. Oh ternyata dia terlalu ngatur. Oh ternyata kadang-kadang ini cowok bukan bakalan jadi prima. Pria mapan. Tapi dia cocok hanya jadi Sebastian. Sebatas teman tanpa kepastian. Oke, menarik sekali ya. Oke, nah tapi kita lagi masih tetap membahas nih, apa yang membuat dari benci jadi cinta? Atau apa yang membuat dari cinta jadi benci? Apa karena ekspektasi? Ekspektasi tidak sesuai, akhirnya tadinya cinta malah jadi benci. Kita akan bahas setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Dari Impossible jadi I'm Possible. Apa ada takarannya supaya cinta tidak berubah menjadi benci? Tidak berubah menjadi benci. Betul. Memang kadang-kadang cara mencintai laki-laki dengan wanita berbeda. Laki-laki